Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk benar-benar datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan namanya karena kita tahu Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaib Tuhan karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan.
lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang memulihkan setiap keadaan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang menabur pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir
hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, Yesus, api terhilang, tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan saya dan Bapak Ibu Saudara. Air mata Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Mari kita berdiri sama-sama. Yesus, perhatikan kehidupan air mata Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Jangan biarkan mulut saudara diam. Ini saat yang tepat saudara memperbarui penyerahan saudara kepada Tuhan, memperbarui pengharapan saudara kepada Tuhan. Biar kita terus sandar dan kita terus harap Tuhan, sebab Dia sumber pengharapan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita, jangan berdiam. Buka mulut saudara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Uralama ya sikiara lama 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 ya. Uralama lama 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 ya. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya.
percaya Tuhan Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk pada sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini, semua karena kemurahan dan anugerah yang diberikan pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah meninggikan namamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu adalah jawaban di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu adalah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pertolongan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, kami boleh menerima sesuatu harapan yang baru, kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai Tuhan, urapi dengan otoritas dan kuasa-Mu Tuhan, supaya apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami pada sore hari ini Tuhan, Engkau sampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima sebagian dari firman-Mu di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semuanya. Kita bersyukur Tuhan masih menolong kita sehingga kita masih bisa beribadah. Mari kita buka Mazmur 71. Mazmur 71, mungkin high-nya yang dinaikkan, low-nya yang dikurangi. Mazmur 71 ayat 5. 71 ayat 5. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 71 ayat 5. 2, 3. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Sekali lagi, 2, 3. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Saya beri tema khotbah malam hari ini, pengharapan. Saudara bayangkan kalau manusia tidak punya pengharapan, apa yang akan terjadi? Manusia tak mampu menjalani hidup ini. Manusia tak mampu bertahan. Manusia tak mampu bergumul dalam hidupnya. Nah, kalau saudara lihat pendahuluan, kira-kira ayat ini berkata seperti ini, saya tidak punya bantuan lain. Ya, kira-kira kalimat itu kalau saya terjemahkan bebas, saya tidak punya bantuan lain. Saya tidak punya pertahanan lain. Ya, saya tidak punya bantuan lain, saya tidak punya pertahanan lain. Tapi saya memiliki keyakinan. Ya. Sekali lagi, saya tidak punya bantuan lain. Saya tidak punya pertahanan lain. Tapi saya ini masih memiliki satu keyakinan. Ya. Nah, sebab saya punya keyakinan, saya mau mengandalkan Allah yang saya yakini itu. Ya. Jadi kira-kira ayat tadi itu kalau diterjemahkan bebas, saya ini tidak punya bantuan lain. Saya tak berdaya. Saya tidak punya pertahanan lain. Ya. Saya tidak punya kekuatan lain. Tapi saya memiliki keyakinan. Ya. Saya punya keyakinan. Artinya pasti ditolong. Pasti ada solusi. Pasti sembuh. Ya, kira-kira begitu. Dan saya mengandalkan apa yang saya yakini itu, kepada siapa saya percaya, saya berserah sepenuhnya. Dan
kalau saudara perhatikan di ayat itu, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Jadi engkau kepercayaan saya sejak masa muda. Artinya bukan baru kemarin saya percaya. Jadi saya percaya ini sudah proses lama. Ini pemazmur, kalau saudara baca, saudara-saudara sudah dewasa. Tapi dari muda dia terus menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, coba kita mau melihat lebih jauh, saudara-saudara, kita mau belajar arti pengharapan. Ya. Arti pengharapan kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu hanya diterjemahkan keinginan supaya sesuatu terjadi. Jadi saudara punya pengharapan, ya. Artinya toko saudara tadi ini sepi, saudara punya pengharapan, ada langganan datang. Jadi satu keinginan supaya sesuatu terjadi. Harap dan percaya itu beda, saudara-saudara. Meskipun bedanya tipis, ya. Harapan itu juga atau pengharapan itu juga diterjemahkan dengan meminta sesuatu. Atau harapan itu juga diterjemahkan dengan menyandarkan nasib. Jadi saudara taruh harap kepada seseorang, saudara menyandarkan nasib saudara sepenuhnya kepada orang tersebut. Itu arti harapan, saudara-saudara. Dan kalau saudara perhatikan dari ayat-ayat ini, pemazmur katakan, sebab engkaulah harapanku. Ya. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu juga diterjemahkan dengan kata trust. Ya. Jadi trust itu satu keyakinan atau anggapan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar. Ya. Jadi saudara punya anggapan keyakinan bahwa yang dipercayai itu benar. Ya. Jadi saudara berharap sama Tuhan, sebab saudara mempercayai Tuhan itu yang paling benar saudara harapkan. Dan Tuhan itu benar, ya. Kalau saudara perhatikan itu pengharapan. Ya. Harapan itu juga dihubungkan dengan keyakinan. Beda-beda tipis saudara-saudara antara keyakinan dan harapan. Jadi orang yang dipercayai itu saudara taruh harap, orang yang dipercayai. Ya, saudara punya uang banyak, punya kunci berangkas, saudara titip sama orang ini. So, saudara berharap atau taruh harap sama orang ini. Orang ini pasti tidak akan menyalahgunakan. Orang ini pasti menolong saudara. Jadi saudara percaya benar-benar. Ya. Oke, kita mau belajar lebih jauh. Saudara-saudara, dari Mazmur 71 ini itu sebenarnya bisa dihubungkan dengan kitab Mazmur yang lain. Nah, ini kira-kira saudara-saudara, pemazmur ini bagaikan melewati satu jalan kuno dari Yerusalem, ya, pergi ke Jericho. Jadi jalannya itu sempit. Dan kalau saudara perhatikan, sebab sempit, di kanan kiri ada jurang dan sangat berbahaya. Jadi kalau saudara perhatikan, dan kalau saudara perhatikan itu satu perjalanan, ya. Dan kalau saudara lihat namanya jalan itu Wadi Kelt atau lembah kekelaman. Ya. Jadi melewati satu jalan lembah kekelaman. Coba baca Mazmur 23, 71-nya boleh dikasih penyekat. 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud di sini berkata, aku tidak takut bahaya. Ya. Artinya Daud tidak mau menyerah terhadap rasa takutnya.
Jadi musuh kita itu bahaya di depan, ya, yang mengancam kita. Tapi musuh kita yang paling berat, rasa takut kita yang dari dalam ini. Ya. Jadi sebab saudara melihat bahaya, ancaman, membuat saudara punya perasaan takut. Makanya orang yang takut itu kan tidak bisa tidur. Meskipun dia tidak melihat musuh, dia tidak melihat sesuatu. Sebab dia punya perasaan takut. Nah, orang punya perasaan takut, dia tidak punya pengharapan. Kalau saudara berpengharapan kepada Tuhan, saudara punya harapan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mempercayakan seluruh hidup saudara kepada Tuhan, saudara tidak takut. Sebab saudara yakin bahwa Tuhan akan melindungi saudara. Nah, di dalam Mazmur 71 tadi, itu Daud berpengharapan bahwa Allah akan menghapus kejahatan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa melewati jalan tadi itu ya dengan aman, ya. Jalan Wadikel tadi itu dia bisa lewati dengan aman. Makanya Daud mengatakan bahwa Allah harapannya. Jadi Allah itu harapannya. Saya tidak tahu saudara takut masa depan apa. Takut apa yang dianggap mengancam saudara di hari-hari yang akan datang. Nah, kita juga enggak tahu virus yang sekarang saudara-saudara kita rasakan membuat berbulan-bulan orang tidak seperti biasanya. Makanya disebut new normal. Saudara-saudara kita enggak tahu kapan ini berakhir. Tapi saudara-saudara belajar berpengharapan kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya. Saudara jangan menyerah kalah kepada ketakutan dan kekhawatiran hidup saudara. Tapi saudara harus bangkit, ya. Saudara harus semangat. Saudara harus berani menatap hari esok. Saudara tidak perlu takut. Saudara punya pengharapan. Amin. Saudara punya Allah, ya. Puji Tuhan. Nah, saudara tahu pengharapan ini yang dimaksudkan tadi ini bukan berasal dari sebab kekuatan, bukan. Jadi bukan pengharapan yang sebab merasa kuat, ya. Saudara misalnya jalan sudah bawa senjata, bawa pengawal, ya. Saudara sudah siap perlengkapannya dan saudara pakai baju anti peluru misalnya, mobil anti peluru, saudara pikir aman ini, ya. Dan saudara jalan, saudara enggak takut. Tapi saudara kan enggak tahu kalau misalnya terjadi gempa bumi atau angin puyuh, bencana, mobilnya yang masuk ke jurang biarpun anti peluru, kita enggak ditembak orang, ya. Tapi kan saudara merasa aman sebab saudara percaya saya punya benteng pertahanan. Mobil saya anti peluru, saya punya pengawal, saya bawa senjata. Bukan aman seperti ini. Bukan pengharapan yang ditopang, pengharapan yang mengandalkan kekuatan atau kekuasaan. Bayangkan anak presiden, cucu presiden, kalau jalan tenang. Sebab presiden, wakil presiden, ibu presiden, atau istri presiden, anak-anak itu punya pengawal-pengawal ketat, ya. Kan malu kalau ada satu negara anak presidennya tahu-tahu ditusuk oleh orang lain begitu. Dikawal. Jadi mereka jalan rasa aman, rasa tenang. Tapi saudara tahu presidennya Amerika itu yang lalu ada yang lempar sepatu kena kepalanya. Ada presiden Amerika, satu-satunya presiden Amerika yang beragama Katolik. Kennedy itu ditembak. Itu Amerika negara superpower. Sebab semua presiden Amerika itu Kristen, hanya Kennedy yang Katolik. Itu mati ditembak saudara-saudara. Apalagi kalau kita tidak punya pengawal, tidak punya pengaman, ya. Dan pengharapan juga yang bukan mengandalkan kepandaian. Ya. Sebab kan ada orang bilang, enak kalau kamu pergi sendiri. Kamu kan bisa ini, asuh ini, bisa ganti ini, mobilnya kalau macet kamu bisa bikin sendiri, bisa anu ini. Enak kamu, tenang. Tapi kalau saya ganti ban aja enggak bisa.
Kalau bannya kempes, siapa yang mau ganti? Kalau ada apa-apa, siapa yang mau nolong? Saudara kan sepertinya takut melangkah, sebab saudara tidak punya pengharapan. Atau saya tulis bagian yang ketiga, keadaan yang disukai. Sebab saudara pikir, ini memang cocok dengan saya, enak semua, tidak ada masalah. Ya. Waktu kami pergi ke Israel sana, istri saya bilang, duh repot aku nanti ini, mesti bawa super mie, mungkin pop mie atau apa. Sebab di sana biasa makan kambing, biasa makan ini, yang masakannya aku enggak biasa. Tapi di Israel sana kayak Chinatown gitu atau Chinese food ada di situ ya. Kita bisa makan. Tapi saudara-saudara, kalau saudara berada di dalam posisi saudara berjalan di lingkungan keadaan yang saudara tidak menyukainya. Coba ibu-ibu kalau diajak pergi ke mall, suka dia. Ya, tapi kalau ibu-ibu diajak suaminya melok ke bengkel gitu ya, tidak mau dia. Ya. So dia merasa mau apa di situ dia. Oke, berikutnya saudara-saudara, sekarang saya mau masuk bagian yang ketiga. Yesus itu sumber pengharapan. 1 Timotius 1 ayat 1. Kayaknya ini soundman-nya monitor saya dinaikkan. Saya ngotot-ngotot suara saya tidak jelas sendiri ya. 1 Timotius 1 ayat 1. 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jadi saudara-saudara, paling bagus itu harapannya saudara itu didasarkan kepada Yesus. Bukan sebab saudara anak orang kaya, bukan saudara sebab ada yang menjaga, melindungi, bukan sebab saudara itu pintar, tapi saudara taruh harap saya ini anak Allah. Amin. Saya ini anak-anak Allah. Saya ini punya Yesus. Saya ini punya Tuhan. Meskipun saya tidak punya apa-apa di dunia, tapi saya punya pengharapan kuat bahwa Yesus pasti menolong saya. Jadi Yesus harus dijadikan dasar harapan orang percaya. Jangan saudara mengharapkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, mengandalkan kekuatan, kepandaian. Apalagi mengandalkan sesuatu biasanya. Biasanya kalau Senin tuku rame kok. Ya, kalau pas hujan dari pagi sampai malam, tidak ada orang belanja. Saudara hanya mengandalkan biasanya, pengalaman. Biasanya kalau tanggal muda, ya ramai tokoku kok. Nyatanya bisa sepi. Tahu-tahu tanggal tua, sebab mau pemilu kada, banyak orang mau kampanye, banyak orang bagi uang, orang belanja di toko saudara. Saudara kan tadinya tidak berharap akhir bulan toko saudara bisa ramai. Biasanya sepi, tapi bisa saja. Dan saudara tahu Tuhan bisa melakukan apa saja. Amin. Yang tak mungkin menjadi mungkin. Apalagi kalau saudara mengandalkan, biasanya kalau buka dari pagi, nutup malam, rame. Saya suka kasih contoh, toko Pasar Atom itu orang kaya-kaya. Bukanya itu jam 10, jam 11, jam 4, jam 5 sudah tutup. Tapi mereka bisa jalan. Jadi artinya saudara jangan taruh harap kepada pengalaman. Apalagi apa-apa itu biasanya. Ya. Tidak selamanya seperti itu. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi kalau saudara perhatikan ayat ini katakan Yesus setia. Artinya itu bahasa Yunaninya, aslinya itu pistos. Dapat dipercaya. Jadi Yesus itu dapat dipercaya.
Nah kalau saudara taruh harap kepada tokoh seseorang yang tidak bisa dipercaya, hari ini bisa A, besok bisa B. Hari ini bisa menolong, lain kali tidak bisa menolong. Tapi kalau Yesus, saudara-saudara, yang pertama tadi itu menjadi dasar harapan kita. Ya, yang kedua, kenapa kita mendasarkan pengharapan kita kepada Yesus? So Yesus itu setia. Bisa dipercaya. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau dia berjanji, aku pelihara kamu melebihi dari burung di udara. Tidak punya deposito, tidak punya apa. Tapi tidak ada yang mati kelaparan. Dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu. Nah, kalau saudara mendasarkan pengharapan saudara kepada Yesus, Yesus itu setia. Amin. Dia setia, ya. Suami saudara setia. Janji Natalan mau dibeliin gelang baru, ya saudara-saudara. Tapi pas bulan Desember suaminya di PHK, tidak ada uang. Dia tidak bisa kasih gelang, saudara. Suaminya itu bukan tidak cinta, dia tetap cinta, tapi tidak ada uang. Suami saudara itu manusia. Tapi kalau saudara taruh harap sama Tuhan, saudara berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan itu setia, ya. Bahkan ada ayat lain katakan, kalau toh harus rugi, apa yang dia janjikan, pasti dia akan penuhi. Tapi kita tahu, Allah kan tak mungkin rugi. Ya. Puji Tuhan, Mazmur 72 ayat 18. Coba kita baca. Mazmur 72 ayat 18. 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib, apa? Seorang diri. Ya. Saudara kalau taruh harap sama seseorang, ya, terus orang bilang, loh kalau dia nanti tidak bisa nolong kamu gimana? Oh enggak, kan papanya kaya. Loh kalau papanya tidak mau nolong, mertuanya itu juga kaya. Terus kalau mertuanya, papanya tidak mau nolong, dia kan atasannya itu bos-bos. Jadi saudara selalu kaitkan dengan orang lain. Semua orang, makanya manusia itu diciptakan hari yang ke-6, tidak sempurna. Ya. Makanya dikatakan manusia tidak baik seorang diri. Tidak bisa seorang diri. Ya. Bukan semua harus kawin, tidak kawin juga nggak masalah. Tapi maksudnya, tidak bisa seorang diri. Manusia itu tercipta sebagai makhluk sosial. Membutuhkan orang lain. Tapi kalau Allah menolong siapapun tidak perlu dibantu orang lain. Amin. Amin. Ya. Saudara-saudara biarpun saudara kakaknya atau adiknya dokter. Anaknya atau mantunya dokter. Saat saudara menolong orang lain yang sakit. Tapi saudara telepon anaknya. Anaknya bilang, aku masih ngoperasi. Ya tidak bisa. Biarpun saudara itu anak saudara, jangan diganggu mah. Saya lagi ngoperasi orang ini. Saudara tidak bisa memaksa. Jadi manusia itu bisa menolong tapi dia butuh orang lain. Kayak kita bisa pakai baju, sebab ada yang jahit, ada yang memintal, ya, ada yang menanam kapas, ya saudara-saudara. Jadi kita butuh orang lain. Tapi kalau Allah dapat melakukan perbuatan ajaib seorang diri. Jadi Tuhan saja sudah cukup. Amin. Biarpun saudara, saya ini janda, saya ini duda, sebatang kara. Siapa yang mau nolong masa depan saya? Nggak usah takut. Kita kan punya harapan Tuhan. Kita berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan bisa menolong tanpa bantuan orang lain. Ya, saudara-saudara. Oke, berikutnya sekarang agar pengharapan kita tumbuh kembang, agar pengharapan kita bisa maju. Coba baca Roma 5 ayat 4. Roma 5 ayat 4. Saudara ya kalau rajin ke gereja, dengar firman, sungguh-sungguh, iman saudara itu kuat sebenarnya. Dan sebab iman saudara kuat, apapun yang terjadi saudara bisa melewati dengan nyaman. Roma 5 ayat 4. 5 ayat 4. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah, saya salah baca? Oh, saya baca ayat 5, ayat 4-nya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau saudara tekun, berdoa tekun, ke gereja itu tekun, mau panas, mau hujan, mau banyak yang datang, mau sedikit yang datang, tokonya tadi rame atau sepi, ya. Saudara-saudara, mungkin saudara baju baru belum beli, ya, yang ada cuma baju yang lama, ya. Saudara-saudara, apapun yang terjadi, orang tadi nelpon ngomong sengak kepada saudara, rasanya sakit hati ini, saudara tetap tekun ke gereja, saudara berdoa tekun, saudara kerja tekun, ya. Biarpun orang bilang, kamu kok buka usaha itu, orang lain sudah bangkrut, kamu kok masih usaha itu, mana bisa. Orang menghakimi kita, ngejas kita, ya. Orang rasanya tidak ngasih harapan sama kita, tapi saudara tekun di bidang itu, tekun. Nah, dikatakan di sini, sebab saudara tekun, tahan uji. Semakin dilarang, dia semakin ngotot. Semakin dihambat, dia semakin merambat. Tambah kuat dia. Nah, kalau dia sudah tahan uji, dia punya pengharapan kok. Saya pernah kasih ilustrasi itu dalam khotbah, ya. Ada orang kayak binaragawan gitu, orang kuat, dan di kota itu orang terkenal paling kuat, dan dia ambil handuk, saudara, dia celup di ember, dia basahin, saudara-saudara, dan di sini ditaruh cermin, saudara-saudara, ya, kaca besar, dan handuk itu diperah sampai habis airnya, sampai habis airnya. Terus saudara tahu, cermin itu dibersihkan. Ya, tentu ini kan demo. Dibersihkan sampai kering. Terus dia ambil handuk itu lagi, dia perah lagi. Tidak ada air setetes pun di kaca itu, di cermin itu. Dan dia bilang kepada penonton, siapa yang bisa memerah handuk ini dan keluar air, saya kasih hadiah. Kira-kira saudara kalau nonton berani angkat tangan apa enggak? Wong ini orang yang sudah besar kuat, tidak ada air. Tahu-tahu nenek umur 60-an maju ke depan. Saya mau coba, katanya. Orang semua tertawa. Dia puter handuknya, goyang ke namanya nenek sambil ompong, goyang dikit. Tidak keluar air sepertinya, di bawah ada cermin. Tapi dia terus dia coba dari sini, dia perah ujungnya, dia ini coba lagi. Orang nonton, ini apa-apaan nenek ini, katanya. Nenek ini ingin ditonton orang ini, iseng aja nenek ini. Tapi dia coba. Lama-lama, saudara, orang yang jaga cermin atau kaca itu periksa, ada tetesan air. Oh, dikasih tepuk tangan. Kok bisa, nenek? Saya ini punya 2 anak, masih baby, suami saya meninggal. Saya tidak menikah lagi, dan sampai anak-anak ini semua sudah sekolah, kuliah, kerja, saya tekun jalani hidup terus. Berulang-ulang kali saya bangun, besok ini mau kasih susu apa lagi, tidak ada uang. Mau makan apa lagi. Tapi saya terus harap Tuhan, saya sadar Tuhan. Dan terus saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan sekarang saya bisa membesarkan anak-anak dan mereka semua berhasil. Jadi orang yang tahan uji, orang yang tekun itu kaya pengharapan. Jadi orang yang gampang putus asa itu orang tidak punya pengharapan. Miskin pengharapan. Tapi orang yang tekun, tahan uji, semangat, coba lagi, ulang lagi. Ya, itu punya pengharapan. Almarhum Panglima Sudirman pernah berkata, semakin dekat kemenangan yang engkau akan capai, semakin berat tantangan yang engkau harus hadapi. Tapi melewati tantangan yang paling berat, setelah itu kita meraih kemenangan. Puji Tuhan. Nah, sebagai penutup, saudara-saudara, perhatikan kalimat ini.
Jadi hanya Yesus, sekali lagi saya garis bawahi, hanya Yesus yang berhak menjanjikan pengharapan, ya. Dia berhak menjanjikan pengharapan kepada kita dan kuasa untuk menggenapi janji-janjinya. Amin. Amin. Hanya Yesus, sebab dia tidak perlu bantuan orang lain. Dia bisa melakukan apa saja dan dia setia. Saudara-saudara, biar kita taruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Kita nyanyikan lagu lama, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku, amin, hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapan. Baris kedua, dia membelaku dalam pencobaan, amin, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapan. Yesus harapan, amin, jiwa. Malam ini saya diberkati luar biasa. Malam ini saya bagaikan memiliki jangkar pengharapan. Meskipun perahu atau kapal hidup saya bergoyang, saya punya jangkar harapan yang tertancap kepada Yesus. Amin. Dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Baris pertama, mari kita berdiri. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Hanya Yesus. Aku tidak sadar, tidak harap orang tua, suami, istri, anak, keluarga, tapi harapanku Yesus, harapanku Yesus, amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku, amin, amin. Yesus pelepas
biarkan tangan saudara, jangan biarkan mulut saudara diam. Haleluya, 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 haleluya. Aku tidak takut hari esok Tuhan, sebab Yesus pengharapanku. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami sungguh diberkati. Kami diberi semangat baru. Kami diberi kekuatan yang baru. Meskipun kami sudah mulai putus asa, mulai kecewa, rasanya kepada siapa lagi kami harus minta tolong. Tapi Yesus tempat pengharapan kami. Yesus pengharapan kami. Haleluya, Engkau setia, Engkau dapat dipercaya, Engkau tak pernah mengecewakan. Kami gantungkan harap kami sepenuhnya hanya kepada Yesus. Sebab Engkau bisa melakukan apa saja tanpa bantuan orang lain. Yesus saja cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku tetap kuat, tetap kokoh, tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih, aku mau tekun di dalam segala perkara. Aku mau tahan uji di dalam menghadapi apapun. Sebab aku tahu di situ pengharapanku tumbuh kembang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk ayahnya Pak Johan Tuhan di Jakarta yang sedang dirawat di rumah sakit. Dalam nama Yesus, Engkau jamah dia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang membangun rumah, membangun ruko, yang memulai usaha baru, yang hamil, yang akan melangsungkan pernikahan di akhir tahun dan awal tahun depan, dan yang sedang mengadakan perjalanan atau usaha yang macet, pekerjaan yang mulai sepi. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan menolongnya. Semua yang melayani malam hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tolong Indonesia menghadapi COVID ini Tuhan. Tolong Indonesia juga awal bulan depan akan mengadakan pemilu kada serentak, termasuk Kabupaten Sumeneb. Tuhan Engkau tolong. Terima kasih supaya aman, lancar, dan Engkau mengizinkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sumeneb diberkati oleh Tuhan. Sumeneb aman dan makmur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan memberkati.